menundukkan kepala kita. Mari kita lihat kembali, merenungkan kembali, melihat hati kita yang penuh dengan pelanggaran, yang penuh dengan dosa, yang mungkin kami berbuat sengaja dan tidak sengaja. Kami meminta ampun kepada Engkau ya Tuhan. Ketika kami egois, ketika kami sombong, ketika kami mementingkan diri kami sendiri, tidak mengasihi orang lain, ampuni kami Tuhan. Dan Tuhan, ketika kami memandang wajah-Mu, kami melihat pribadi yang begitu besar, pribadi yang mengenal kami, lebih mengenal kami daripada siapapun, bahkan orang-orang terdekat kami ya Tuhan. Engkau lebih mengenal kami daripada mereka. Dan saat ini teman-teman, saya beri waktu untuk memuji Tuhan secara pribadi. Mari ucapkan setiap karakter-karakter Allah, setiap sifat-sifat Kristus. Mari teman-teman ucapkan dalam hati. Silakan. Kau adalah Allah yang besar, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Teman-teman, mari kita satukan hati untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, ya Allahku, mari pimpin setiap kami untuk mendengarkan setiap perkataan dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap kami, fokus pikiran kami hanya tertuju pada Engkau saja. Dan kami juga tutup bungkus peralatan yang kami pakai, ada handphone atau laptop, wifi atau jaringan sinyal Tuhan. Tidak ada kerusakan atau halangan apapun. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, untuk selanjutnya dipersilakan Ronuka untuk menyampaikan firman. Ya, selamat malam, shalom semuanya. Mendengar suara saya apakah? Ya, oke. Baik. Saya bersyukur bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya. Sekali lagi saya akan mengajak kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih anugerah Yesus Kristus senantiasa tidak pernah berkesudahan. Dan sampai saat ini, hari ini, malam ini, Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan, dan semangat yang dari Tuhan Yesus saja. Dan hati kami sudah siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Segala gangguan apapun, baik cuaca maupun sinyal maupun elektronik maupun yang lainnya, biarlah juga Tuhan saja yang berkuasa atasnya. Jika ada kuasa-kuasa yang jahat yang mau mengganggu, di dalam nama Yesus Kristus kami yakin Engkau yang pusing kuasa. Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam semuanya. Hari ini kembali lagi saya ingin mengingatkan atau mengajak kembali dengan topik, karena kemarin dalam 1 bulan ini mungkin kita lebih banyak bicara tentang doa, sehingga saya diingatkan kembali. Ini adalah sebenarnya satu bacaan yang pernah saya khotbahkan hampir 1 tahun yang lalu, kalau tidak salah di FGM juga tahun 2019 yang lalu, tentang the prayer promise, ya, janji penggenapan melalui doa. Dan bacaan kita hari ini saya ambil dari Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-46. Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-46 saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 19 ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyanyi. Katanya kepada mereka, kata Tuhan Yesus kepada mereka, orang-orang yang masuk itu,
mengganggu bait Allah dengan begitu macam kekacauan, mengacaukan akan bait Allah dengan segala macam perdagangan dan macam-macamnya yang kemudian membuat murka Allah. Kemudian dikatakan ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Perkataan ini diambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-56 ayatnya yang ke-7. Demikian juga saya akan membacakan Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang ke-7, yang demikian juga firman Tuhan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan, mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita akan arti pentingnya rumah Tuhan sebagai rumah doa. Rumah Tuhan yang dalam konteks ini adalah bait Allah, kemudian kita kontekstualisasikan di zaman ini menjadi gereja Tuhan. Tetapi saya mencoba lebih mengkontekskan lagi menjadi lebih pribadi, karena saat ini mungkin kita tidak ada di gedung gereja, saat ini gedungnya adalah rumah masing-masing, gedungnya gubuknya masing-masing, gedungnya adalah tendanya masing-masing. Sehingga saya mau katakan rumah ini, artinya kan bukan berarti perkataan ini oke, karena kita tidak kebaktian lagi di gereja berarti doa kita berhenti. Tentu saja tidak. Alkitab mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Demikianlah kebenaran yang jelas-jelas dinyatakan menurut firman Tuhan, sehingga saya meyakini dan penuh keyakinan yang besar bahwa tubuh ini adalah baitnya Tuhan Yesus, bait Allah, di mana tempat di mana di situ juga kalau kita pribadi lepas pribadi adalah bait Allah, tentunya kehidupan spiritualitas, kehidupan doa kita tidak pernah berhenti dan berkesudahan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kadang-kadang di tengah-tengah situasi kayak gini, mungkin teman-teman menghadapi begitu banyak hal, banyak situasi, banyak cerita. Saya yakin dan percaya sejak bulan Maret dan jauh sebelumnya, kita tidak pernah menduga ada peristiwa besar saat ini yang kemudian melanda seluruh alam semesta. Waktu zamannya saya kecil, kayaknya biasanya wabah demam berdarah itu sudah menjadi suatu momok yang luar biasa, sampai saya besar pun ketakutan terhadap demam berdarah itu masih sama, hampir sama, bahkan beberapa tahun yang lalu masih sama. Dan ini termasuk juga fenomena yang hampir sama. Tetapi kayaknya nggak sebegitunya, nggak seluar biasanya ketika masuk corona. Ketika dunia kemudian diuji oleh ini, dan betapa banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Waktu demam berdarah kita nggak terlalu banyak mengubah gaya hidup kita. Ya, gaya hidup kita masih sama-sama saja. Ya, waktu ada malaria, wabah malaria juga semua gaya hidup kita masih sama-sama saja. Rutinitasnya sama-sama saja. Ya, kalau ditanya, ya jelas teknologi pada waktu itu masih jadul banget. Kita HP aja mungkin masih HP Nokia yang panjang gitu, yang katanya HP Nokia Hiu gitu ya, yang modelnya tinggi begitu, yang hanya satu provider saja gitu ya. Kalau era sama sekarang kan semua fasilitas teknologi udah begitu luar biasa. Tapi bukan persoalan itunya sebenarnya, karena wabah bukan hal yang baru. Setiap 100 tahun sekali bumi kita, tanpa entah ini memang disengaja atau tidak, disetting atau enggak, tapi Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi. Setiap 100 tahun, kurang lebih 100 tahun sekali ada wabah besar yang melanda seluruh bumi. Dan peristiwa ini menguji hampir seluruh umat manusia. Teman-teman sekalian, termasuk juga menguji anak-anak Tuhan, dan terlebih lagi remaja-remaja Tuhan era zaman ini maupun zaman-zaman yang lalu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa peristiwa-peristiwa yang spektakuler seperti ini jangan-jangan menantang kita untuk benar nggak, betul nggak, sungguh nggak kita adalah baiknya Pak Tuhan. Sungguh nggak
Apakah betul kehidupan spiritualitas kita hanya sebatas tembok? Atau jangan-jangan kehidupan spiritualitas kita betul-betul kehidupan spiritualitas yang sejati, yang sungguh-sungguh dihidupi dan sungguh-sungguh dibangun, atau sekedar sebatas tembok? Sehingga seolah-olah gereja nggak ada, ya udah kegiatan kita lebih lesu dan lunglai, iman kita juga lebih lesu lunglai, semuanya seorang porak-poranda, kehidupan belajar kita juga jadi kacau balau, kehidupan kerja kita bagi yang sudah bekerja juga jadi kacau balau, semua seolah-olah kita jadi tidak punya arahan yang jelas. Bukankah kita anak-anak muda Tuhan Yesus? Saya yakin dan percaya semua mengamini itu. Dan saya yakin dan percaya anak-anak muda Tuhan Yesus adalah anak-anak muda yang ditantang dan selalu berani menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan ini. Dan saya mencoba merefleksikan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita bicara bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Artinya apa? Ini janji kebenaran Tuhan, ini janji firman Tuhan bahwa saya adalah betul-betul rumah doa. Saya mau menghidupi kehidupan spiritualitas saya dengan terus membangun kehidupan doa. Jangan sampai kita sebagai anak-anak mudanya Tuhan Yesus ini garda paling depan daripada laskar-laskar Kristus, kemudian kita menjadi justru tidak memberikan betul-betul identitas kita sebagai laskar Kristus. Kalau kita memang betul-betul adalah rumah doa, tentu kita membangun kehidupan spiritualitas kita. Walaupun bangunan gereja kita saat ini sedang tidak bisa kita kunjungi, walaupun pertemuan-pertemuan yang bersifat komunal sekarang kita sedang pending dulu nih, tapi melalui kegiatan, melalui persekutuan secara virtual seperti sekarang ini saja, walaupun pencobaannya mungkin terlalu banyak ya, saat ini saya tidak tahu teman-teman sungguh-sungguh sedang mendengar kebenaran firman Tuhan atau lagi dengerin musik atau dengerin apa, tapi saya yakin teman-teman remaja IFGF adalah remaja Tuhan yang dipakai luar biasa, sehingga saat ini sungguh-sungguh betul-betul lebih bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan dengar-dengaran kebenaran. Tapi begitu banyak di luar sana kita dipuji dan ditantang. Waktu misalnya kayak quote and quote, sekarang mungkin kita lebih kenal dengan istilah gereja YouTube ya, karena hampir semua gereja kebaktiannya di YouTube ya. Berapa banyak dari kita sungguh-sungguh betul-betul dengan hati, dengan kesiapan jiwa datang pada Tuhan walaupun gerejanya virtual. Karena yang gerejanya nggak virtual aja nih, contoh pengkhotbahnya udah di depan ya, semua dalam posisi duduk yang baik, kita pun dicobai dengan HP ini. Walaupun HP ini juga konon adalah HP suci juga ya, karena di dalamnya ada Alkitab. Tapi di sana nggak bilang minta buka Alkitab, kita masih buka HP, jangan-jangan beda yang dibuka gitu ya. Jadi teman-teman, ujiannya itu luar biasa gitu. Ketika ibadah secara face to face saja luar biasa, apalagi sekarang virtual. Tapi justru disitulah sebenarnya kehidupan spiritualitas kita sedang sungguh-sungguh mau dipuji dan dibangun. Dan barang siapa kita bisa menghadapi ini semua, baik di dalam tantangan bagi teman-teman yang masih belajar, tantangan di dalam dunia studi sekarang ini, juga tantangan di dalam dunia gereja saat ini, kita betul-betul sedang diperhadapkan bahwa engkau adalah anak-anak yang, engkau adalah remaja-remaja yang Tuhan Yesus pakai sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya remaja-remaja di IFGF adalah remaja-remaja yang luar biasa, yang Tuhan pasti pakai dan yang Tuhan pasti luar biasa akan urapi. Karena di tengah-tengah situasi seperti ini tidak banyak persekutuan remaja atau perkumpulan remaja di gereja-gereja yang masih terus membangun keintiman persekutuannya seperti saat ini. Walaupun teknologi begitu luar biasa, kita mungkin begitu sangat mudah dan begitu sangat leluasa ketika video chatting dengan teman-teman kita, tetapi kayaknya kalau untuk persekutuan, aduh maaf pastor, kuotanya lagi limit nih, maaf pastor, ya itu biasa, omongan-omongan yang biasa saya sering dengar juga di teman-teman baik di Jakarta, di mana maupun juga mungkin di sekitar kita. Tetapi luar biasa remaja-remaja Tuhan di IFGF selalu komitmen dan konsisten ambil waktu untuk setidaknya 1,5 jam atau 1 jam ke depan kita sama-sama bersekutu dan berdoa.
Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dan saya yakin Tuhan akan mengurapi kita semuanya. Teman-teman sekalian, saya sangat diberkati oleh satu buku. Nah, kebetulan saya sedang mempersiapkan diri untuk juga membuat ada beberapa pertemuan yang saya persiapkan juga berhubungan dengan doa. Jadi saya sedang fokus membaca satu buku berjudul The Prayer Driven Life. Ya, kalau kita kenal buku yang dibuat oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life. Nah, ini dibuat oleh satu orang namanya Robert Rowe. Dia menggembalakan satu gereja di California kalau tidak salah. Dia keturunan orang Korea, kebangsaannya Korea, dan dia membangun sebuah spiritualitas di dalam gerejanya, khususnya bagi anak-anak mudanya dan juga banyak jemaatnya adalah kehidupan doa. Nah, dia mengajarkan di dalam buku itu tentang belajar dari